Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya Podcast Bimbel Arka. Nah, pada hari ini Gavin mengundang seorang pengajar terbaik Bimbel Arka. Itu kalau misalnya peserta Arka dari sejak tahun 2016 atau Gavin kurang lebih tahu nih, nanti kita bakalan kupas sama pengajar terbaik kita. Nah, Sobat Arka tuh pasti penasaran siapa menjadi pengajar yang Gavin undang pada hari ini. Itu biasanya pengajar yang Gavin undang itu memiliki potensial. Nah, Sobat Arka pasti penasaran kenapa nih Gavin mengundang pengajarnya hari ini. Pasti ada beberapa poin yang bakalan kita kupas untuk podcastnya hari ini. Nah, Sobat Arka pasti penasaran, kita say hello ya. Halo Kang Gun. Halo Gavin. Nah, kita masuki ya Sobat Arka ke sesi tanya jawab atau kita deskripsi dengan pengajar terbaiknya Bimbel Arka. Nah, Sobat Arka pasti sangat penasaran kenapa nih Gavin undang pengajar terbaiknya kita. Atau Sobat Arka udah pada tahu siapa yang Gavin undang? Pasti belum ya? Nah, kita ke Anggun nih, Gavin Kak, nanti boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo Sobat Arka semuanya, kenalin nama saya Anggun Dwi Saindah, biasa dipanggil Anggun. Saya salah satu staf pengajar di Bimbel Arka, biasanya ngajar numerik dan juga akademik matematika. Dan saya berasal dari Payakumbuh atau tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Saya sudah kurang lebih di sini 4 tahun sebagai seorang pengajar. Nah, Sobat Arka tuh harus tahu ada seseorang di balik suksesnya alumni terbaik kita tuh pengajar, salah satunya pengajar numerik. Nah, ini Kak Anggun sempat menjadi koornya numerik ya Kak ya? Iya, jadi itu ceritanya gimana itu Kak? Ceritanya gimana gitu ya. Jadi dulu boleh flashback dulu kali ya. Boleh. Oke. Jadi dulu itu di Arka tahun Kakak joinnya di sini 2019 itu untuk yang matematika sendiri. Yang tanda tangan kontrak pertama kali itu Kakak. Jadi yang sebelum Kakak itu sebenarnya udah ada juga guru-guru yang datang, pengajar matematika yang datang, cuma belum tanda tangan sebagai pengajar resmi gitu. Nah, jadi 2019 itu Kakak sendiri, habis itu mulai bertambah, ada teman nih, ada tandem gitu, ada berdua, bertiga, sampai berlima. Nah, di pas berlima inilah itu baru dibentuk koor kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah seperti itu, dibentuk koor mungkin karena Arka sudah semakin besar gitu ya, jadi nggak bisa langsung hubungannya langsung ke atas mungkin, jadi dibentuklah koor gitu. Jadi pertama kali itu anggota kakak hanya 5 orang, kemudian bertambah sampai akhirnya sekarang sudah 26 orang anggotanya ya. Sekarang 27 sama kakak. Ini yang 5 orang pertama kali itu masih join di Arka sampai sekarang Kak? Oh, yang 5 orang itu termasuk satunya kakak. Yang 2 orang lagi masih, itu namanya Kak Desra sama Kak Rida masih ada. Yang 2 lagi sudah tidak di Arka, itu ada yang berkeluarga, ada yang sudah tidak di sini lagi. Nah, mungkin Kak Desra sama Kak Rida tuh bakalan menjadi listnya beberapa tamu Gavin untuk podcast nantinya Kak. Ya, kita doakan aja pengajar-pengajar terbaik yang memiliki potensial tuh bakalan Gavin undang di sini. Nah, ini kalau boleh tahu apa sih Kak yang bikin kakak bertahan ya di Bimbel Arka sejak dari tahun dulunya gitu sampai sekarang? Oke, yang bikin bertahan ya. Mungkin dari berbagai aspek sih. Pertama dari Arkanya sendiri, itu perkembangannya cukup cepat gitu. Dari 2019 kakak gabung, sekarang 2023 itu kan hanya 4 tahun. Dari segi bangunan aja kita udah berubah cukup jauh gitu. Yang awalnya dulu di Ampang itu sampai di sini udah jauh besarnya gitu. Itu dari segi Arkanya sendiri. Kemudian dari peserta yang diajar pun di sini itu kan dari berbagai kalangan ya. Dari yang anak kecil, dari yang mau masuk SMA, dari yang masuk polisi, dan bahkan bapak-bapak dari yang, mohon maaf, yang dari umurnya masih muda gitu, sepantaran, sampai ke yang udah tua gitu, yang yang udah kayak bapak sendirilah yang diajar kayak gitu. Jadi kayak nggak mono gitu ngajarnya di sini Gavin, karena dari berbagai umur gitu. Itu sih yang sampai sekarang masih yang bikin bertahan lah gitu, nggak bosan gitu. Benar nih, perihal bertahan atau bisa mengingat ya Kak Anggun, nih suka dukanya dulu sebagai seorang koor. Sebagai seorang koor ya. Jadi kebetulan nih
kami semua kan 27 orang itu perempuan semua. Dan alhamdulillahnya itu dari usianya yang beragam juga gitu. Ada yang di bawah Anggun, ada yang sepantaran, ada yang di atas kakak-kakak. Jadi yang di bawah itu adik-adiknya menghargai juga gitu. Maksudnya kalau misalkan kita ada tugas, misalkan harus bikin apa, mereka nurut biasanya. Yang sepantaran pun juga menghargai, dan yang lebih di atas Anggun biasanya mengingatkan gitu. Jadi di tim itu ya yang namanya perempuan tentu banyak ini ya, banyak problem ya Kak? Banyak problemnya lah gitu. Tapi untungnya di tim itu ada yang sifatnya itu nurut aja, ada yang sifatnya suka mengkritisi, ada yang suka menasehati gitu. Jadi kayak ya diseimbangin aja lah gitu. Dan di tim Anggun pun pada ini sih, pada apa namanya, pada mau berkembang gitu. Jadi kayak di tim Anggun itu ada yang bidang IT tuh, kami juga ada bidang IT. Jadi siapa itu Kak bidang IT-nya? Nah, bidang IT-nya tuh Kak Halimah. Jadi Kak Halimah. untuk update itu kan banyak tuh, peserta kita banyak. Jadi Kak Halimah tuh dia bikin sheet yang bisa di-share linknya. Jadi dibikin di sana tentang update, pokoknya tentang update, tentang progres yang berkaitan sama IT tuh Kak Halimah. Semuanya Kak Halimah. Terstruktur mungkin ya Kak? Ya. Terus kalau misalnya kayak Kak Desra itu biasanya lebih kritis tuh, lebih kritis dari segi misalkan ada absen anggota yang salah, atau pokoknya Kak Desra tuh suka ngomentarin, dan tim yang lain pun gitu saling mengingatkan. Jadi kayak ya bersyukur aja sih tim yang sekarang udah cukup solid lah gitu, semoga kedepannya masih gini lah gitu. Iya, semoga pengajarnya numerik dan pengajar lainnya tetap solid ya Kak Anggunnya. Ini dalam konteksnya pengajar dan kerja juga. Betul. Nah ini fungsinya koor itu apa Kak? Fungsinya koor itu untuk yang pertama tuh sebagai jembatan dari anggota ke satu jenjang di atasnya. Jadi kan kita ada birokrasi ya, nggak boleh sembarangan anggota langsung bisa lapor ke pimpinan atau ke BUJIM, itu nggak boleh. Jadi dari anggota atau dari pengajar nanti itu kalau ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan, itu biasanya koordinasi sama koor dulu. Nah jadi dari koor nanti difilter dulu nih mana yang bisa disampaikan ke atas gitu. Jadi disampaikan ke Bukadif. Itu sebagai jembatan antara anggota dan Bukadif, kemudian untuk mengkoordinir secara keseluruhan gitu. Kadang kan ada info dari atas, nah birokrasi lagi sih sebenarnya. Jadi ada info dari atas, nanti disampaikan ke koor yang menyampaikan ke anggota gitu. Karena kan kalau disampaikan dari Bukadif ke semua pengajar, kadang nggak semua orang baca grup, kadang gitu kan. Nah jadi lebih di sebagai jembatan sih menurut kakak lebih tepat, sama mengkoordinir kegiatan secara keseluruhan gitu. Nah ini ada suka duka udah ya Kak Anggun ya? Belum ya? Nah belum, mungkin kita bisa mengambil konteks lagi suka duka selama jadi pengajar di Bimbel Arka Kak. Suka duka ya? Ini mungkin lebih konteksnya boleh ke anggota dulu, nanti habis ke siswanya. Oke, kalau untuk ke anggota kali ya, kalau ke anggota itu sukanya yang udah disebutin tadi, mereka cukup bisa diajak bekerja sama, saling menghargai gitu. Kalau dukanya paling ya kadang sama-sama capek ya kan, perempuan kadang suka salah-salah paham gitulah, tapi kan udah biasa juga ya. Benar, itu aja sih dukanya. Kalau untuk ngajar siswanya nggak ada sih, suka-suka aja gitu, nggak ada duka-dukanya. Paling yang jadwal dadakan kali ya. Kadang kalau kita nih kalau misalnya jadwal mingguan udah ada, jadi kan udah set tuh kegiatan. Kadang karena kita nggak ada libur, maksudnya tuh kan nggak ada dikhususkan hari libur, jadi udah set nih di jam ini keluar, tahu-tahu nanti ada jadwal dadakan harus masuk kayak gitu. Itu aja sih. Nah itu gimana tuh Kak Anggun? Kesel nggak sih dikasih jadwal tambahan itu? Dibilang kesal ya nggak boleh ya, kan rezeki juga kan Gavin gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau seandainya ini janjinya nggak terlalu penting-penting banget ya udah ngajar. Tapi kalau memang kayak urusan keluarga atau apa yang nggak bisa dipending ya terpaksa harus cari pengganti gitu. Kalau di Arka kan ada 2 tipe ya Kak ya, pesertanya itu dari tamat sekolah dan dari bapak-bapak ini. Nah itu suka duka ke bapak-bapaknya itu gimana Kak? Ini mengajarkan yang orang tua, yang umur bapak-bapak itu setara dengan orang tua kita. Gimana deh trik dan triksnya gitu Kak? Oke, sejauh yang kakak alami dan yang kakak ambil pelajaran itu, kalau untuk mengajar bapak-bapak, yang pertama kali harus kita dekati itu adalah jiwanya gitu, bukan kita harus materinya yang harus kita siapkan, bukan. Jadi kita harus bisa ngambil hati bapaknya dulu gitu, kita harus bisa bikin bapaknya nyaman dulu gitu. Caranya gimana? Cara bikin nyaman itu ya pernah bapak-bapak itu menyampaikan, saya cukup nyambung sama Mbak gitu, karena
Mbak tidak memposisikan saya sebagai seorang siswa, katanya gitu. Jadi ya kalau bisa kita diskusi sama bapaknya itu di dalam pembelajaran, jangan kamu harus ini salah, jangan didikte lah bapaknya gitu, diajak komunikasi, ditanyakan bagaimana pendapatnya kayak gitu. Jadi ya dekati bapaknya dulu gitu, baru kasih materinya. Jadi kalau misalnya materi itu boleh diskusi ya Kak, tapi Iya. kalau untuk perihal mengambil first impression bapaknya mungkin tuh lebih pendekatan. Iya, pendekatannya dulu lah. Yang paling sulit sebenarnya first impression itu. Itu gimana Kak cara menghadapi bapak-bapak itu yang jabatannya mau masuk ke program Sispimti, PAG, Sispimen, PTIK. Itu dari program yang Gavin sebutin, yang payahnya bagaimananya Kak? Yang sulitnya? Yang sulitnya mungkin nggak bisa lah kakak sebutkan sulitnya di tipe yang mana, tapi sama aja sih, harus pendekatan dulu gitu. Tapi beda-beda. Kalau bapak yang PAG yang umurnya sudah agak tinggi itu lain pendekatannya Gavin, nggak bisa kayak kita. Kalau PTIK kan masih muda tuh, nah masih gitu. Tapi kalau bapak-bapak kita ajak kayak temen, jadinya nggak sopan kan gitu. Jadi beda treat lah gitu. Mungkin Gavin kurang paham ya Kak, karena itu kan bukan basicnya itu pendidikan. Nah ini perihal pendidikan ini Kak Anggun. Kak Anggun itu jurusan apa? Kalau jurusan itu kakak matematika. Kalau untuk murni Kak? Prodinya itu pendidikan matematika. Nih kita flashback lagi, kenapa nih Kak Anggun milih program matematika? Nih Gavin sendiri, Gavin tuh kayak dulu SMA-nya IPA juga, tapi di kuliah Gavin mau banting setir, mau pindah ke jurusan IPS. Nih apa sih yang menarik dari jurusan matematika? Yang menarik ya? Kalau dipikir-pikir menarik, semua orang bakalan bilang nggak menarik gitu, ya kan? Dari semua kalangan pun kita tanya nggak menarik matematika. Tapi kalau dari segi pandangan kakak sendiri, matematika tuh yang paling simple. Simpelnya dalam konteks apa? Oke, paling simpelnya itu karena kalau kita sudah pernah tahu sekali, pasti nantinya bakalan gitu, karena ilmunya nggak berubah-ubah. Terus matematika ini dipakai di segala aspek kehidupan gitu. Jadi kak mikirnya dulu kenapa ngambil matematika, nggak ada kerjaannya nanti, Anggun bisa ngajar sendiri, privat sendiri. Itu kan kakak mikirin kemungkinan terburuknya nih. Benar. Kalau seandainya saya nggak ada kerjaan, nanti saya jadi apa? Kakak mikirnya itu. Kalau matematika dari coba deh, sekolah butuh. Benar. Mau masuk, mau ambil beasiswa butuh. Mau jadi polisi butuh. Jadi kayak apapun gitu butuh matematika. Ya udah kak pikir ini peluang paling besar untuk hidup ke depannya, ya udah matematika. Sama satu lagi kak, paling nggak suka ngafal. Oh gitu, paling nggak suka ngafal. Berarti matematika lebih ke ilmu pasti ya Kak Anggun? Ya, matematika pasti gitu. Ini ngafal-ngafal rumus matematika itu gimana tuh Kak? Pusing nggak Kak? Enggak sih, kalau matematika itu kan ya gimana ya, itu ngafal juga ya. Tapi nggak tahu gitu, kalau matematika tuh jelas aja gitu, nggak dihafal tapi dipahamin ini maksudnya gimana. Terus karena digunakan berulang-ulang, ya jadinya hafal sendiri gitu, tanpa dihafal-hafal. Nggak banyak tulisan lah intinya gitu. Gitu. Berarti lebih ke ilmu pasti sama yang pasti-pasti aja deh. Kalau tipenya Kak Anggun ya sobat kayak Galo, Gavin tangkap nih yang pasti-pasti aja. Yang nggak jelas nggak usah lah gitu. Nah itu kalau bisa dibandingin nih Kak Anggun, pembelajaran offline atau online yang Kak Anggun sukain ini nih dalam proses mengajarkan ke pesertanya? Boleh pilih dua-duanya nggak? Soalnya ada, kalau online kan enaknya kita duduk. Ya, maksudnya duduk aja gitu, apalagi kakak online di rumah. Jadi kalaupun agak ada waktu senggang menunggu bapaknya bisa rebahan dikit gitu kan. Kalau untuk offline itu enaknya kita ada interaksi langsung yang emang manusia hidup gitu. Benar ya. Nah itu enaknya, apalagi kalau adik-adik jadi tukar pikiran lagi, lebih seger lagi kalau berhadapan langsung gitu. Tapi sekarang kakak emang banyakan yang online sih kalau sekarang. Online. Karena adik-adik juga belum mulai kan. Benar. Perihal mengajar nih Kak Anggun, Gavin pernah kedengaran kalau Kak Anggun tuh sempat jadikan pengajar terfavorit ya Kak? Iya, sempat dulu. Itu di tahun berapa itu Kak Anggun? Tahun 2021 kalau nggak salah. Itu pas gathering itu diumumkan pengajar terfavorit ceritanya gitu. Nah, jadi terfavorit ini kategorinya yang sering diminta, yang sering di request bapak-bapak maupun adik-adik untuk ngajar gitu. Itu dari pesertanya berapa Kak? Dari pengajarnya? Pengajar waktu itu numernya belum sebanyak yang sekarang, paling belum sampai 20 orang waktu itu pengajar yang numerik ya. Kalau untuk pengajar yang lain mungkin kita baru 40-an gitu.
Ini pengajar terfavorit dari semua mata pelajaran itu, Kak? Dari semua mata pelajaran, jadi waktu itu ada yang terbaik, ada yang terfavorit gitu. Apa sih, Kak, hal yang bikin Kak Anggun bertahan di Arkanya? Apa ya, yang masih penasaran sih setelah ini Arka bakalan gimana gitu. Karena dari setiap tahun tuh beda-beda aja. Dari dulu yang cuma offline aja beberapa orang, terus sekarang udah ada online. Apalagi sekarang udah ada dinas luar kota juga kan. Jadi kayak abis ini apalagi ya gitu. Hal Kak Anggun paling bisa dibilang paling lama ngajar di sini ya, Kak ya. Perubahan apa sih yang ada dari diri Kak Anggun? Perubahan itu banyak ya. Kalau dari diri Kak sendiri mungkin lebih ke emosi sih pelajarannya. Emosi kalau dulu masih yang menggebu-gebu gitu, harus kalau ada yang nggak sesuai langsung tuh komplain gini-gini. Kalau sekarang karena mungkin udah jadi koor juga, jadi udah kayak anggota yang seperti itu, kita jadinya harus tenang dulu gitu, nggak bisa juga ini kan. Kalau kita menggebu-gebu juga, ya kacau ke semuanya gitu. Jadi harus pelajarannya itu sih, cuman harus bisa kontrol emosinya, kontrol dirinya aja gitu. Ini perihal milih lagi nih, Gavin masih jadi tanda tanya sama Kak Anggun nih, kenapa harus memilih di Bimbel Arka? Padahal nih dari akses sosial media tuh banyak yang nge-play itu, Kak, kayak lamar-lamar yang lain. Yang menjadi daya tarik Kak Anggun nih ngelamar di sini apa, Kak? Kalau dulu ngelamar di sini itu memang kan fresh graduate gitu, belum ada pengalaman, dan waktu itu coba di Arka mempercayakan gitu. Arka mempercayakan untuk Kak ngajar di sini sampai sekarang. Sebenarnya udah banyak juga sih tawaran dari perusahaan yang sama jenisnya dengan kita, itu Kakak pernah ditawari. Tapi karena Kakak berpikir bahwa Arka ini yang dari awal menjembatani Kakak sampai sekarang, benar. Kak takut nanti kalau Kakak memilih bimbel lain atau tempat lain yang sebidang dengan ini, takutnya karir Kak juga yang dipertanyakan nanti gitu. Jadi udah keputusan yang tepat di sini ya, Kak Anggun? Insya Allah lah ya. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya, mana tahu ada kesempatan di luar sana yang kasih Kakak untuk aktualisasi diri yang lebih lagi, kan kita nggak tahu ke depannya. Yang jelas Kakak di sini sekarang. Mungkin nih Sobat Arka kalau misalnya mengikuti perjalanan sosial media Bimbel Arka tuh pasti lihat Kak Anggun. Kemarin itu pergi kemana itu, Kak? Sama tandemnya tuh Kak Vina pergi kemana itu? Oh ya, kemarin itu sempat di 1 bulan yang lalu, Kakak dipercaya untuk mewakili Arka sama Mbak Vina itu ke Mamuju, ke Sulawesi Barat. Itu untuk persiapan apa itu, Kak? Yang Kakak ajar di sana itu Bapak untuk persiapan Sespimti dan juga PTIK, cuma lebih fokus ke Sespimtinya aja sih. Ini hal yang menarik nih, Kak Anggun. Mamuju itu udah pernah Kakak kunjungi sebelumnya? Mamuju ya, jangankan Mamuju gitu, Jakarta aja Kak belum pernah. Iya, jujur. Jadi pas dapat kesempatan itu awalnya kayak ditanya sama Bu Kadif, bersedia nggak kalau kita kita terjunkan ke luar kota? Mau gitu, Kakak langsung bilang mau. Tapi Kakak belum nanya nih keluar kotanya kemana gitu, Kak cuma mikir kayak masih daerah Sumatera lah, Sumbar gitu. Kakak mikirnya gitu, makanya bilang mau. Ternyata ke Sulawesi Barat ya, hah? Sulawesi Barat gitu. Awalnya Kak ragu kan, akhirnya tanya orang tua ngizinin kapan lagi gitu nginjak tanah Sulawesi ya, Kak, Sulawesi katanya gitu. Ya udah, akhirnya berangkat, dikasih tahu Jumat, hari Minggu berangkat. Nah itu 2 hari, nggak sampai 2 hari ya Kak persiapannya? Nggak, Jumat dikasih tahu, berarti Jumat, Sabtu, Minggunya udah berangkat. Minggunya berangkat, itu jam berapa berangkat Kak Anggun? Minggu itu kami dari Padang berangkat jam 2:30 pesawat dari sini, Padang, nyampe Jakarta, transit dulu. Nah kebetulan waktu itu tiketnya agak lama transitnya, nyampe-nya sore, berangkat dari Jakarta ke Makassar itu sudah jam 2 malam. Jam 2 malam dari Makassar itu kan lama tuh transit di Jakarta. Habis dari Padang ke Makassar, di Makassar transit lagi nih. Transit lagi, kami nyampenya subuh di sana, transit lagi, tidur dulu di sana, sorenya baru berangkat ke Mamuju. Berarti seharian itu untuk transportasinya aja ya Kak? 2 hari sih jadinya. 2 hari, tepatnya 2 hari Kak Anggun. Itu gimana tuh Kak? Sempat nyesal nggak sih Kak nih, kalau saya nggak ngambil ke Mamuju, saya bisa tidur-tiduran, bisa have fun sama teman tuh malam Minggu ya Kak Anggun ya tepatnya? Hari Minggu malam. Minggu malam sampai Senin. Selasanya baru mulai aktivitas di sana. Nyesel nggak sih? Lebih ke penasaran gitu. Oh, penasaran. Jadi pas dari Padang ke Jakarta,
apa ya nanti bakalan kejadian di sana, ngapain ya gitu. Pas nyampe bandara ternyata cuman have fun, nikmatin gitu. Karena emang pengalaman sebelumnya kakak belum pernah pergi jauh gitu di Jakarta. Abis itu pas udah dari Jakarta ke Makassar, Masya Allah, langit Makassar malam tuh bagus Gavin. Kang Gun sempat foto nggak? Sempet. Bisa share ke Gavin. Boleh. Biar bisa nanti Gavin dibilang, oh Gavin udah pernah ke Mamuju juga nih. Gitu ya. Terus di Makassar sempat istirahat dulu. Nah, pas di Makassar tuh nyobain makanan-makanannya. Makanan khasnya apa, Kang Gun? Di sana ada coto Makassar namanya. Coto Makassar. Terus Coto atau soto, Kak? Coto ya, Kak ya? Coto Makassar. Tapi nggak tahu ya penyebutannya gimana, tapi orang-orang bilangnya coto Makassar. Coto Makassar. Terus nanti dari Makassar di Mamuju itu gimana ya gitu. Nanti kita bakalan gimana, lebih ke penasaran gitu, Gavin. Jadi capeknya tuh nggak kerasa, apalagi pas nyampe di sana itu kita benar-benar disambut gitu. Di bandara udah disambut sama Mbak yang perwakilan dari bapaknya, udah disambut, diantarin ke hotel, dikasih hotel yang paling bagus di sana gitu. Jadi terbayar sudah lah, kalaupun dibilang lelah pasti lelah kan, benar. Transit. Tapi ya penasarannya terbayar, lelahnya pun terbayar gitu. Di Mamuju itu berapa hari, Kak, kerja dinas luar kotanya? Kalau yang kerjanya itu mulai waktu itu kami berangkat Minggu nyampe Seninnya kami disuruh istirahat dulu sama bapaknya. Mulai hari Selasa sampai hari Sabtu 5 hari ngajarnya, hari Minggu udah balik lagi. Gimana nih lihat dari biasanya lihat langitnya Padang aja. Nah, sekarang tuh udah sampai ke Mamuju. Gimana nih, Kak, kayak ada nggak sih rasa terima kasih ke Arka, kayak terima kasih ke diri sendiri, bisa lihat yang belum pernah kita rasakan? Banyak pelajaran dari yang kemarin pergi ke Mamuju. Yang pertama itu pelajaran untuk diri sendiri itu, oh ternyata Anggun bisa melawan rasa takut Anggun gitu. Kak Anggun takut naik pesawat? Takutnya itu kayak lebih ke keadaan di sana, nanti saya gimana gitu, nanti di perjalanan gimana. Karena jangankan keluar ini keluar daerah loh, berapa pulau gitu, ke Jakarta dulu, terus transit lagi ke Makassar, habis itu baru ke Mamuju gitu, bisa nggak gitu, lebih kayak nggak percaya diri bisa gitu, ketakutan iya, cemas iya, semuanya gitu. Tapi pas sudah nyampe di sana, oh ternyata saya bisa gitu, oh berarti harus bisa ngalahin rasa takut, harus keluar dari zona nyamannya kayak gitu. Itu untuk diri sendiri sih. Terus kalau untuk Arka, terima kasih banyak sih udah ngasih kesempatan itu bener. Gitu. Karena dulu sempat kakak udah pernah ditawarin juga di tahun 2019. Itu kakak ditawarin ke Sulawesi juga kalau nggak salah. Tapi kondisinya kan COVID waktu itu. Oh iya benar. Jadi COVID tandem kakak tidak diizinkan orang tuanya. Akhirnya karena kakak sendiri, tentu orang tua kakak juga nggak ngizinin kan. Karena perempuan sendiri berangkat ya udah gitu. Makasih banyak sih Arka, Pak Arif udah mempercayakan gitu. Mungkin untuk besoknya mungkin kita ada planning lain. Kak Anggun masih tetap harus standby-nya di sini. Masih penasaran dengan Arka, kita naikkan nanti ada kinerja-kinerja yang lainnya. Iya, masih menunggu sih. Barangkali kita harus ke Jogja, Pak Arif. Sekali liburan ya. Ke Bali juga bisa kan? Boleh gitu. Peserta Bali itu juga banyak itu di cabangnya. Kak Anggun memiliki poin-poin yang bisa jadi pertimbangan nih dari pimpinan, dari kakak manajemen, kenapa nih harus mengajak atau mengutus Kak Anggun ke Mamujunya. Nah, mudah-mudahan pengajar yang lainnya juga bisa dinas luar kota, Kak. Dari kemarin kan nggak lihat tuh online, Polda ke rumah dinas, hanya itu. Nah, sekarang tuh Kak Anggun sama Kak Vina udah pergi ke dinas luar kota. Sekarang tuh pengajar kita ada juga di Jakarta, Kak. Oh iya. Untuk persiapan Seswinti juga. Nah, mudah-mudahan pengajar terbaik Bimbel Arka, siapapun itu, ada kesempatan jangan ditolak ya Kak Anggun ya. Iya, karena kakak pernah dapat wejangan dari Bapak pimpinan kita, kalau ada kesempatan itu ambil dulu, nanti baru siapkan gitu. Tapi kalau seandainya kita ada kesempatan terus mikir akhirnya nggak jadi, itu kan lebih rugi. Jadi pelajaran yang kakak ambil dari pimpinan itu, kalau ada kesempatan ambil baru siapkan kayak gitu. Kembali lagi ke Anggun sebagai pengajar ilmu pasti. Kalau misalnya ada kesempatan ambil dulu, nanti pikirkan ke depannya. Nih untuk karir kedepannya ada mau ngambil S2 atau lanjut kemana nih Kak? Gavin penasaran nih sama Kak Anggun. Kalau untuk S2 sebenarnya udah direncanain juga, udah coba-coba juga beasiswa gitu. Cuma mungkin karena belum rezekinya di sana, sepertinya ada planning lain dulu baru S2 nanti. Nih Gavin masih belum puas nih nanya tentang Mamuju nih Kak Anggun. Nah, kembalinya ke Padang tuh di hari apa tepatnya Kak?
Kembalinya ke Padang itu hari Minggu pagi, itu pesawatnya jam 7 dari Mamuju, itu seharian. Kebetulan tiketnya udah nggak banyak transitnya, nggak lama transitnya. Dari Mamuju jam 7, nyampe Makassar jam 8. Jam 8 makan dulu, ya biasa lah ya, makan cari oleh-oleh gitu ya di Makassar. Jam 11 itu udah boarding lagi. Jam 12 kami udah take off ke Jakarta. Nah, pengalaman nih di Jakarta, karena jujur ya kakak belum pernah, newbie kakak naik pesawat pas dari Arka ini, serius. Nah, jadi pas pertama transit itu kami nggak ada pindah-pindah pesawat, maksudnya nggak pindah maskapai gitu. Nah, pas pulang kakak itu nggak ngecek ini pindah maskapai atau enggak. Ternyata pas dari Jakarta ke Padang itu kami harus pindah ke pindah ke Super Airjet, harus pindah. Karena nggak ada pengalaman pindah dan juga nggak ngecek, ya kakak udah santai-santai dong di Terminal 2 kalau nggak salah. Waktu itu kami nyari musola, sholat, istirahat, makan gitu kan. Udah santai-santai, pas jam udah mau boarding itu jam 4, jam setengah 4 kami baru mau jalan ke gate-nya kan. Nanya, Pak kami mau naik ini gitu, karena udah rasanya kok udah jauh kok nggak nyampe-nyampe gitu. Ternyata pindah maskapai, pindah terminal, beda terminal. Akhirnya lari-larian kan. Terus tanya sama petugasnya, Mbak ini nggak keburu Mbak harus naik taksi. Akhirnya kami naik taksi muter, pas baru nyampe di gate langsung udah panggilan gitu. Itu panik nggak Kak? Ini kan panik. Takut ketinggalan tiket pesawat panik, ya Kak? Panik lah. Kalau seandainya ketinggalan ya harus bayar sendiri lagi kan, harus beli lagi kan tiketnya gitu. Dan untungnya masih rezeki gitu, ketemu orang-orang baik, dikasih petunjuk gini-gini Mbak, habis ini kesini gitu. Langsung ya, alhamdulillah gitu. Tapi waktu panik tuh barangnya nggak keteteran Kak? Nah, kalau kita transit itu barangnya itu connecting. Jadi dari kita berangkat Mamuju, nanti barangnya ambil di Padang gitu. Jadi pas transit nggak ngoper-ngoper barang lagi. Tapi alhamdulillah ya Sobat Arkaya, Kak Anggunnya selamat sama Kak Vina. Emotional, damn it. Kalau misalnya Kak Anggun sama Kak Vina nggak selamat tuh, kita kehilangan pengajar terbaik kita. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Iya, untungnya dapat partner yang bisa ngimbangin, Gavin. Kalau kakak sifatnya itu panikan, kalau Mbak Vina itu lebih tenang. Dia sebenarnya panik, tapi dia bisa nenangin gitu. Jadi sabar Kak, bisa. Dia yang nyemangatin pas mau berangkat itu kan kakak sempat ragu tuh. Bisa nggak ya kita berdua, kita sama-sama baru nih gitu. Bisa nggak ya kita nyampe selamat gini-gini. Vinanya yang nguatin gitu. Bisa Kak, bisa gitu. Bisa. Akhirnya ya pas nyampe Padang kami langsung pelukan. Boleh peluk nggak gitu? Gitu katanya kan. Kayak terharu aja. Berhasil Kak. Iya, kayak ngalamin mood yang turun naik gitu. Kadang Vinanya yang kesel, kakak yang itu gitu, saling nguatin gitu. Itulah gunanya kita jalan jauh itu, tahulah gimana sifat temen gitu. Ya untung kakak sama Mbak Vina yang bisa nguatin, yang bisa semangatin. Karena kakak jujur panikan banget gitu. Coba kalau kakak pergi sama Gavin, mungkin kita standby di Mamuju aja. Kita nggak usah pulang kali ya. Itu waktu selesai pulang dari Mamuju, Gavin dengar Kak Anggun sempat sakit. Iya, sakit. Itu oleh-oleh dari Mamuju ya? Oleh-olehnya sih. Itu sakit apa itu Kak? Karena kelelahan, karena kakak nggak biasa juga sih. Perjalanan jauh tuh kakak nggak biasa. Itu udah yang paling minimal sakitnya tuh. Biasanya aja kalau jalan agak jauh itu emang kayak gitu sih, emang kelelahan. Nih, sampai orang tua Kak Anggun nyamperin ke Padang ya? Iya sih. Gavin pantau tuh di sosial medianya Kak Anggun. Iya, namanya orang tua lah kan, panik. Padahal kan cuman kelelahan gitu. Aman sih, oleh-oleh Mamuju lah. Oleh-oleh Mamuju, tapi nggak ada merasa kayak saya nyesal nih pulang Mamuju, saya langsung sakit. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya Kak Anggun ya. Nah mudah-mudahan nih Sobat Arka, siapapun pengajar yang Gavin undang lagi, mungkin itu pengajarnya berpotensial. Kak Anggun dari pengajar terbaik, requestnya banyak sama Kak Anggun, udah lama masih tetap standby di sini ya Kak Anggunnya. Dan itu pernah kita utus ke Mamuju. Nah mungkin itu closing kita, ada nggak sih Kak motivasi menjadi seorang pengajar itu apa Kak? Untuk melayani siswa kita kan, kalau di Arka ada Diktuk sama Dikbang. Motivasinya apa Kak? Motivasi untuk siapa dulu nih? Buat pengajar-pengajar kita. Oke, untuk pengajar-pengajar sebenarnya saya merasa belum cukup lah pengalamannya sebenarnya untuk ngasih motivasi. Cuman kalau untuk berbagi lah ya, kita mungkin harus harus berani keluar dari zona nyamannya kita, terus harus sadari apa kelemahan dan
apa yang bisa kita kembangkan ke depannya gitu, dan jangan iri dengan pencapaian orang lain. Benar, Ya, benar, itu poinnya, karena yang namanya hidup itu berputar. Bisa jadi sekarang teman kita yang di posisi itu, suatu saat gitu percayalah kita bakalan ada di posisi itu. Jadi kalau ada teman kita yang lagi dapat kesempatan, kita dukung gitu. Nanti ketika kita dapat kesempatan, kita juga dapat dukungan yang sama. Jadi jangan berkecil diri dulu, pasti ada kesempatan ke depannya. Yang penting lakukan yang terbaik. Niatkan dengan ikhlas. Jadi mengajar itu sebenarnya kan pekerjaan yang mulia ya. Benar. Tetap semangat, semoga suatu saat nanti rekan-rekan bisa berangkat juga keluar kota sana dan juga bisa duduk di sini untuk diwawancarai Gavin ya. Kita pengajar potensial tuh kita undang Kak supaya untuk termotivasi juga. Nah, ini motivasi pengajar udah, mungkin motivasi ke siswa-siswa Kak, gimana nih cara menghadapi untuk tesnya dengan materinya numerik, ada triknya? Oke. Untuk adik-adik jangan jadiin beban ya. Jadi yang namanya adik-adik sudah memilih untuk jadi apa ya, kalau sudah memilih harus siap dengan apapun tantangannya. Terus semangat belajarnya ya, matematika tidak sesulit yang adik-adik bayangkan. Nah, bagi adik-adik yang masih penasaran kalau matematika itu sulit, gabung nih ke Bimbel Arka, kita ketemu sama pengajar Anggun. Nanti kita rubah mindsetnya ya Kak Anggun ya. Boleh. Matematika sulit menjadi matematika senang nanti. Yang menyenangkan. Nah, mungkin itu motivasi untuk diri sendirinya apa Kak Anggun? Motivasi untuk diri sendiri, tetap semangat, percaya ke diri sendiri bahwa kita potensial gitu. Harus keluar dari zona nyaman dan nggak boleh takut dengan apapun kesempatan yang datang gitu. Mungkin ini dari pengajar terbaiknya kita, salah satunya Kak Anggun yang sekarang Gavin podcast, yang Gavin tanya mengenai perjalanannya. Mungkin boleh ajakan nih Kak untuk siswa-siswa yang masih di luar sana yang belum bergabung ke Bimbel Arka. Oke, untuk adik-adik yang di luar sana yang masih bingung nih mau pilih bimbel di mana, nah mungkin Arka itu merupakan salah satu pilihan terbaik khususnya di Kota Padang untuk adik-adik persiapan untuk tes ya. Jadi kita lengkap, fasilitasnya sudah lengkap, itu mulai dari asramanya, busnya, pengajarnya pun pengajar-pengajar yang dari bidang yang bersesuaian. Kemudian dari modul kita juga sudah terstruktur, untuk baju jasmani pun kita ada gitu. Dan untuk gedungnya boleh dicari di sosial media kita ya, gedung kita mungkin yang paling besar di antara tempat-tempat lain yang menyediakan jasa yang sama gitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi, boleh kepoin Instagram Arka atau YouTube-nya, atau datang sendiri juga boleh untuk buktiin. Nah, mungkin Kak Anggun ketinggalan nih, kita juga ada labor untuk CAT nih Kak Anggun. Benar. Labor CAT kita tuh kapasitasnya sudah mencukupi. Nah, mungkin nanti Sobat Arka yang bergabung bisa tutornya sama Kak Anggun menggunakan komputer nih. Boleh. Kak Anggun juga ada basicnya. Nah, mungkin untuk closing, kita ajakan follow sosial medianya Arka dari Kak Anggunnya nih. Mana tahu followersnya Instagram Kak Anggun join ke Bimbel Arka itu demi Kak Anggun melihat Kak Anggunnya nantinya. Boleh. Jadi untuk adik-adik yang masih kepo dengan Bimbel Arka, boleh dicari di Instagram ya, mungkin tertulis nanti di sini. Instagramnya itu Bimbel Arka. Kemudian kita juga ada YouTube-nya Bimbel Arka, dan TikTok juga ada ya, Gavin. Nah, jadi yang suka scroll TikTok jangan lupa follow Instagram, YouTube dan TikTok-nya Arka ya. Mungkin Sobat Arka setelah mendengar penjelasan Kak Anggun, iya nih pengajar dari Arkanya memiliki potensial. Ini salah satunya baru nih Sobat Arka. Besok tuh Gavin bakalan undang lagi pengajar kita yang berpotensial Kak Anggun. Boleh. Nah, untuk Sobat Arka yang masih ragu nih mau bimbel di mana, Gavin sarankan untuk bimbelnya di Bimbel Arka. Untuk kakak yang lain itu yang masih belum Gavin undang di podcastnya, kita atur schedule jadwal kembali. Mudah-mudahan kakak yang masih nonton atau Sobat Arka yang masih belum bergabung, nanti kita bakalan sharing di ruangan yang ini Kak Anggun. Terima kasih banyak Kak Anggun sharingnya, ceritanya, semoga termotivasi juga untuk pengajar, bisa menjadi pelajaran bagi dari Gavin, terutama Gavin yang mewawancarai. Mudah-mudahan Kak Anggun memiliki karir yang sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Ya, Gavin. makasih banyak Kak Anggun. Sama-sama. Nah Kak Anggun, terima kasih Kak Anggun. Hari ini kita berakhirnya di podcast, tapi kita bakalan silaturahmi di luar nantinya. Nanti kita kontak-kontakan di WA, di Instagram ya Kak Anggun ya. Nah, hari ini kita telah mendengar perjalanan Kak Anggun sebagai pengajar terbaik, sebagai pengajar terlama juga di Bimbel Arka, dan mengajar juga pernah di luar kota. Nah, Sobat Arka, hari ini kita dapat banyak pengalaman dari pengajar terbaiknya Bimbel Arka. Untuk Sobat Arka, tetap stay tune ya di channelnya YouTube Bimbel Arka. Sasuka, salam sukses Arka. Dadah.